Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar, dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan. Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 dan Matius pasal 21. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian. Matius pasal 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem,
Gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon-pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, dia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?
seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seberang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke kebun anggur itu. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam yang kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia.
tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi ketika Anda mencari Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih. Dan selalu jangan lupa berbuat baik. Saudara, setiap hari setiap hari kita mendengar firman Tuhan, tapi ada banyak sekali orang-orang yang mendengar firman Tuhan dipakai untuk menghakimi orang lain, ya. Sehingga bagus kalau dia mendengar firman Tuhan dan dipakai untuk menghakimi orang lain. Dia mendengar firman Tuhan, lalu dia menghakimi orang lain, dia pikir dia menghakimi dengan firman itu, padahal dia menghakimi dengan pendapatnya dia sendiri. Wah, itu banyak sekali terjadi ya. Dalam komunitas kami juga ya, yang dari di Den Haag ini, ya, juga hampir sama ya. Ada orang-orang yang sok tahu firman Tuhan, nggak tahu belajar di mana, dia nggak tahu belajarnya sama siapa, tapi terus ya menghakimi orang lain. Kan firman Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begitu. Enggak, saya bilang, enggak bilang begitu. Firmannya nggak ada yang begitu bilang. Kamu kan harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa? Ya itu, di gereja itu melayani Tuhan, gundulmu peang, saya bilang. Nggak ada di gereja melayani itu theatrical drama. Yang kamu lakukan pencilatan itu di panggung itu adalah drama teatrikal. Kamu akan disebut melayani Tuhan bukan saat kamu lagi di panggung pencilatan itu. Saya tunjukkan ya. Kamu lihat tuh. Ya. Grupnya Niko. Mungkin separuh dari lagu pujian yang Anda dengar hari ini, yang Anda nyanyikan di gereja-gereja GBI, itu adalah produk grupnya Niko. Ya. Yang separuh itu, yang separuhnya ada seorang hamba Tuhan yang nulis. Pendeta terkenal, ternyata homo. Ayo, bagaimana tuh? Apakah yang homo itu lagunya masih mau kamu nyanyikan hari ini? Kadang-kadang masih ada dengan saya dengar ya. Cuma sekarang sudah banyak lagu baru, ya kan? Cuma waktu dia nulis itu, kondisinya dia udah homo. Ya. Nah, apakah dia melayani Tuhan? Oh, dia melayani Tuhan dengan lagunya. Bagaimana bisa orang melayani Tuhan, dia lagi homo, bertindak homo, lalu dia melayani Tuhan? Bisa nggak tuh saudara? Orang lagi dia homo lalu melayani Tuhan. Ya, tapi kan pelacur masuk kerajaan Allah. Iya, tapi nggak dibilang tadi homo masuk kerajaan Allah, saudara. Pelacur masuk kerajaan lebih dulu. Karena dia bertobat. Nah, apakah homo ini bertobat? Enggak, sampai sekarang masih homo. Bahkan ada ya, arranger atau koordinator atau musik pastornya dari gerejanya Pak Niko. Homo juga. Mumet enggak? Ayo, mumet lagi. Lagu-lagunya sangat kenal. Dia juga penulis lagu. Udah 2 tuh yang homo tuh. Mumet enggak itu? Ada lagi ya, dari gereja lain ya. Banyak, ini banyak, nggak usah sebutkan karena banyak. WL-nya sama singernya selingkuh. Sambil habis cium-ciuman mereka naik panggung memuji Tuhan. Katanya nyanyi-nyanyi pencilatan, angkat tanganmu nangis-nangis ya berbasur, sikaraba-raba-raba. Dia nangis karena tadi ada yang ngintip ketahuan, takut dilaporin sama suaminya. Makanya dia nangisnya nguguk-nguguk keras sekali. Ya kan, wah, saudara Tuhan sampai shaking begitu kan. Dia melayani Tuhan enggak tuh? Jadi, tapi katanya hadirat Tuhan turun. Wah, ini kalau memimpin pujian nih hadiratnya berasa nih WL-nya nih. Ya kan? Apakah dia melayani Tuhan? Enggak, dia enggak melayani Tuhan. Semua ini mereka bikin musik, bikin lagu, bikin apa, mereka adalah sebuah teatrikal di dalam gereja. Yang bikin operet, bikin lagu, bikin musik, itu semua teatrikal. Melayani Tuhan ketika mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Itu melayani Tuhan. Tapi waktu kamu kumpul kebo,
terus kamu memuji Tuhan, kamu tidak melayani Tuhan. Kamu sedang aktif di gereja, kamu sedang melayani komunitas. Tetapi ketika kamu sengaja, aku mau kuduskan hidupku karena aku mau menyanyi di gereja untuk Tuhan. Nah, itu melayani Tuhan. Kamu jangan campur baur pikirannya. Melayani Tuhan ketika ya kemudian kita habis pencilatan di gereja, tolat-tolet, gembreng, gubrak, pencilatan, nyanyi-nyanyi, haleluya. Ya, terus kita jaga hidup kita dalam kekudusan. Terus kita pulang ke rumah, lihat di jalan ada orang miskin. Terus kita usir dia. Maka kamu bukan pelayan Tuhan, kamu adalah artis, selebritis. Kamu bukan pelayan Tuhan. Bahkan jangankan sampai rumah lah, di gereja kamu lihat ada jemaat doa nangis-nangis karena mau diusir dari kontrakannya. Hati kamu tidak bergetar sedikit pun, nggak mau nolong sedikit pun tuh. Atau kamu tahu ini jemaat miskin. Kamu harus pencilatan, dengan gemerlap semua ya, pakai jam tangan yang mahal, pakai minyak wangi yang mahal, segala sesuatunya ya. Kamu baru disanding, baru ditepuk tanganin itu, Jan, hebat. Tapi ada jemaat di situ yang kekurangan, kamu masa bodoh. Apakah kamu melayani Tuhan? Enggak, kamu adalah selebritis. Tapi ketika setelah kamu menyanyi, memuji Tuhan, kamu ada ucapan syukur dalam pujian penyembahanmu. Ucapan syukur itu kamu lakukan dengan lihat ada jemaat yang miskin. Bayari rumah kontrakannya, bayari listriknya, bayari sekolah anaknya. Ya, kasih sepatu, kasih kasih tas. Ini mau tahun baru, kasihan barangkali belum beli sepatu baru, belum beli tas baru. Ya. Nah, kalau Anda jemaat di sini, pasti kita belikan tas baru, sepatu baru buat anak-anakmu. Yang penting terregister di hagios.id. Kalau nggak terregister, ya nggak kita kasih. Ya. Jadi itulah melayani Tuhan. Ketika kamu memberi dan kamu jaga hidupmu di dalam kekudusan. Nah, itu baru melayani Tuhan. Yang lain itu hanya aktivitas. Dan seringkali orang-orang ini lupa, saat gereja, saat pendetanya lupa. Bukan lupa, mungkin malah nggak tahu kali ya. Yang kamu tahu cuman itu sih ya. Itu masalahnya. Jadi melayani Tuhan itu cuma dua itu. Ketika kamu berdiakonia dan menjaga hidupmu dalam kekudusan. Itu namanya melayani Tuhan. Lalu ketika kamu nyanyi, maka nyanyianmu itu indah di hadapan Tuhan. Bukan indah di hadapan manusia. Oh, kamu harus nyanyi yang bagus. Saya juga kalau kamu nyanyi yang nggak bagus, ya nggak boleh mimpin pujian juga. Kalau kamu main musik yang nggak bagus, ya jangan. Kita tahu diri lah. Kita cari yang lain, jangan tersinggung. Oh, yang penting hati saya melayani Pak. Aduh, bullshit. Jangan bullshit. Daripada nanti kamu nyanyi suara melero, kamu melayani Tuhan, orang jengkel. Kamu jadi setan buat orang lain. Iya kan? Kamu jadi setan malah buat orang lain, bukan melayani Tuhan. Gembreng, suaramu melero. Kamu malah jadi setan buat orang lain. Jadi tahu diri. Tetapi ada satu pihak yang lain, ya. Ada orang-orang yang menghakimi. Oh, itu orang berdosa itu. Oh, itu orang berdosa itu. Ya. Dia nggak nyadar kalau dirinya juga orang berdosa. Oh, itu nggak layak itu melayani Tuhan. Karena dia berdosa. Loh, kamu nyadar nggak kalau kamu itu juga berdosa? Itulah sebabnya pas Matius 21 itu kontras sekali ya. Orang Farisi, ya, para imam itu. Terus ada ahli Taurat orang Farisi itu ya. Terus di situ juga ada bayi yang menyusui. Ya, yang memberikan pujian kepada Tuhan. Di situ ada orang-orang ya yang tidak berbuah. Di situ ada para pelacur yang masuk kerajaan surga. Bukan karena dia jadi pelacur maka masuk kerajaan surga, karena bertobat.
Kamu mendengar Yohanes tapi nggak bertobat. Pelacur-pelacur itu mendengar Yohanes dan bertobat. Nah, seringkali karena kita merasa sudah suci, sudah baik, kita melayani Tuhan, ya sudah melayani Tuhan, lalu dia mati, lalu didoain. Padahal ini orang pelitnya minta ampun. Terus masuk surga enggak? Terus pendetanya, ini rajin melayani Tuhan. Kita diberkati, hadirat Tuhan turun ketika dia memuji Tuhan. Pelitnya minta ampun. Nah, itu ilusi namanya. Nggak mungkin orang pelit masuk kerajaan surga. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Udah jelas. Pelitnya minta ampun, tidak mau diakonia. Bukan roh yang bayar-bayari, bukan. Diakonia. Orang kikir tidak masuk kerajaan. Tidak masuk kerajaan. Oh, diakonia Pak, saya belikan Pak Pendeta mobil. Itu bukan diakonia. Itu namanya sumbangan. Ada orang yang nyumbang saya kemarin ya. Ada beberapa orang nyumbang saya buat beli mobil. Ya kan? Itu bukan diakonia. Anda menyumbang saya. Anda mensupport pelayanan saya. Masalah saya nanti hidupnya benar apa nggak benar. Kalau hidupnya saya benar, Anda ikut diberkati. Hidupnya saya nggak benar, ya Anda tidak diberkati. Biasa saja. Anda cuma dapat doa, syafaatnya saya. Kalau hidupnya saya benar, ya maka syafaatnya saya akan memberkatimu. Kalau hidup saya nggak benar, ya sudah. Namanya Anda menabur di tanah yang salah. Tetapi yang paling benar ketika Anda menabur untuk orang-orang yang miskin. Saya gara-gara doa gini, gara-gara saya sering ngomong begini, saya nggak banyak terima donasi nih, saudara. Donasinya masuk ke orang miskin sama beasiswa semua. Ya enggak apa-apa, itu kan juga adalah diakonianya saya. Sama saja. Jadi saya juga nggak masalah. Saya kudu kerja, saya sehat, saya baru umur 51, saya sehat walafiat, ya kan? Dan saya banyak mendapat bantuan dari kalian semua. Ya, itu tugas saya, mencarikan donasi untuk orang-orang yang miskin, mencarikan beasiswa, mencarikan sembako, mencarikan uang buat bayar kontrakan rumah. Itu tugas saya sebagai gembala. Ya kan? Karena memang uang perpuluhan itu adalah sedekah. Uang sedekahmu itu adalah dipergunakan untuk orang gelandangan, orang miskin di antara kita. Gelandangan, orang asing itu orang yang tidak ada di antara kita. Dan untuk kita sendiri yang miskin, dan untuk hamba Tuhan, untuk menggaji para full timer kita, ya Bu Elia, Esther, Marcel, ya kan, itu untuk menggaji itu dan untuk saya. Tapi untuk saya kan Anda tidak masukin ke yayasan. Kalau yang udah masuk yayasan nggak ada yang masuk rekening saya, nggak boleh. Ya, suatu hari mungkin 10 tahun lagi ketika yayasan kita udah besar, sehingga semua donasi masuk saya harus tidak boleh ya. Suatu hari nanti kita akan bikin semua donasi masuk ke yayasan tidak boleh ke saya sama sekali. Cuma sekarang ini kita lagi belajar, makanya kemarin semua proyek Eropa pun saya bujuk untuk masuk ke rekening yayasan dulu, bukan ke saya pribadi. Karena nanti jadi kacau penerimaannya. Ya, tapi kita ini belajar dulu. Nanti setelah kita kuat organisasinya, maka saya terima gaji. Ya, terima gaji UMR-nya Belanda. Terima gaji UMR-nya Belanda. Ya. Nah, terus dari gajinya itu selebihnya semua yang uang yang masuk ke saya harus masuk ke yayasan. Nantinya begitu. Kita rencananya saya nantinya mau begitu. Nantinya kepenginnya begitu, kepenginnya. Didoakan saja bisa terjadi. Sehingga kalau saya terima apapun saya harus laporkan ke yayasan. Nih saya baru dikasih bolu. Ya kan? Lapor. Oh ini sekian. Oh ini saya baru terima nih beras nih 50 kilo, saya harus lapor. Kalau enggak namanya gratifikasi. Itu seperti itu ya. Oh ini saya baru diberikan mobil nih. Mobilnya harus pakai nama yayasan, nggak boleh buat saya. Misalnya begitu ya. Itu seperti itu. Kalau enggak nanti kacau kita. Jadi nggak transparan. Tapi kalau sekarang ya saya pisah. Mana yang masuk yayasan nggak boleh ke saya. Karena saya tidak menerima gaji dari yayasan, tidak menerima uang dari yayasan sama sekali. Ya, itu manajemen. Jadi intinya keuangan di kita itu harus transparan. Dan saya lagi kasih tahu ke Anda, lebih baik Anda memberikan untuk sedekah, ngasih makan untuk orang-orang yang miskin, ya, daripada Anda memberi ke pendeta. Sementara pendeta itu sudah cukup, kecuali pendeta itu masih berkekurangan, Anda support.
Ya, sama dulu ya Pastor Daniel support saya ya pribadi ya. Kasih uang 1.500 euro tiap bulan. Waktu saya masih belum jelas semuanya, belum jelas saya belum boleh kerja. Ya, maka Pastor Daniel kirim 1.500 setiap bulan ya. Begitu 6 bulan, terus saya ngajar kalian, cukup tuh, saya dapat 1.500. Ya, saya bilang, tapi cukup, jangan kirim lagi. Ya, tapi kalau mau dikirim ya enggak apa-apa, saya senang aja. Cuman lebih baik Papi bisa support yang lain. 6 bulan tuh persis tuh. Ya, 6 bulan saya support ya. Itu suatu kelegaan besar buat kami sekeluarga. Ya, supportnya itu. Jadi kami bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru, gitu ya. Biasanya kita beli bekas-bekas. Nah, itu ya, saudara ya, kita harus tahu diri juga sebagai hamba Tuhan, harus mencukupkan diri. Kalau kita sudah bilang juga cukup, nggak boleh tamak. Sekalipun, wah, untuk wah, bisa nih kesempatan. Kalau mau lebih, aku udah kerja. Nah, masalahnya saya kemarin mau kerja, saya pengen lebih, saya nggak mau kerja, tapi nggak jadi. Tuhan nggak boleh ya. Hanya istri saya yang kerja, anak kerja ya, di panti jompo, di ngerawat orang tua ya, anak ngerawat orang tua, part time, soalnya part time ya, part time kerja 20 jam sebulan. Karena anak juga bantu administrasinya kita di sini ya, semua ya, running. Nah, ada hal yang menarik ya, ketika Tuhan Yesus berkata dari bayi yang menyusu. Kenapa sih lemah? Bayi yang masih menyusu ini kan ngomong aja belum bisa, kecuali bayi tua ya, 4 tahun masih nyusoni atau ada. Ini bayi yang masih menyusu ini biasanya umurnya masih di bawah 1 tahun. Ya, anak saya umur 8 bulan udah lepas susu semua ya. Anak saya 8 bulan sudah lepas susu, sudah ngomong, sudah jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan. 8 bulan. Udah mulai disapih tuh ya. Bayi yang menyusu ini ya memuji Tuhan dan menjadi kekuatan, menjadi sebuah pujian dan sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Yang dimaksud adalah hendaklah engkau jadi bayi ya, sama seperti bayi yang murni ya, yang selalu menginginkan hal-hal yang murni. Ketika kita belajar untuk menjadi hal yang murni, mencari hal yang murni, Anda sebetulnya ngerti bahwa kita bisa saja cari-cari loh. Kita belajar firman Tuhan itu buat mencari pembenaran. Kita nggak cari yang murni, tetapi seringkali kita mencari pembenaran buat hidup kita. Tapi Tuhan bilang jadilah bayi, sama seperti bayi yang masih menyusu, yang mencari hal yang murni. Kalau kamu tidak mencari hal yang murni, kamu mencari pembenaran bagi dirimu sendiri, akibatnya kamu akan membela dirimu dan menjatuhkan orang. Kan kamu akan menghakimi orang. Nah, itulah masalah yang terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas. Ya kan? Tadi pelacur-pelacur masuk dalam kerajaan, kontras banget ya. Pelacur dengan bayi yang murni, dan ada orang-orang agama. Pelacur-pelacur itu ya banyak masuk ke dalam komunitas kita. Apakah kita tolak para orang berdosa ya, pemungut cukai termasuk ya? Apakah mereka kita tolak? Enggak. Kita nggak boleh nolak mereka. Kita nggak boleh menghakimi mereka. Karena mereka ingin mencari firman Tuhan. Masalahnya ketika mereka masuk, jadi masalah nggak di komunitas kita, orang berdosa ini? Masalah. Sama ya, kita di Den Haag. Banyak sekali orang berdosa masuk di tempat kita, yang kriminal, yang pecandu, yang bikin ruwet. Kemudian terjadilah ruwetnya minta ampun di tempat kita, selalu ada gesekan. Ya itulah komunitas orang-orang berdosa, ya banyak gesekan. Nah, Anda tahan nggak dengan itu? Wah, daripada gesekan saya mendingan di rumah. Nah, maka dari itu kamu nggak bertumbuh. Kamu tidak bisa menjadi bayi yang murni. Kamu tidak bisa memuji Tuhan sama seperti bayi-bayi yang masih menyusu ini. Karena akhirnya kamu nggak tahan kan. Kalau bayi gesekan ya sudah kan. Tapi kalau kamu sudah besar gesekan, kan nggak mau. Ya kan? Hati kamu sudah nggak murni lagi. Hati kamu sudah nggak beres lagi. Ada banyak sekali like, dislike di hatimu. Padahal kamu harus membuang like, dislike di hatimu.
Suka nggak suka, kamu harus abaikan. Pokoknya saya datang kemari, saya mau melayani sesama. Jangan ngomong melayani Tuhan dulu. Karena buah roh itu nggak bisa kamu paksa. Oh, aku mau berbuah, nggak bisa. Buah roh itu didapat ketika kamu bergesekan satu sama lain. Ketika kamu merendahkan dirimu, ketika kamu dihina, digencet, ditindas, kamu merespon dengan benar, maka rohmu akan berbuah. Ya, baru rohmu akan berbuah. Tumbuhan itu nggak bisa dia berbuah begitu. Dia harus mengalami satu titik. Ya, titik antara hidup dan mati. Kalau tumbuhan itu umurnya panjang, maka dia berbuahnya lama. Ya, tapi kalau umurnya pendek, maka dia akan berbuahnya cepat. Misalnya kamu punya pohon mangga atau pohon durian, nggak berbuah sudah 15 tahun. Coba dicacak-cacak tuh pinggirnya itu. Bikin safor, maka dia nanti berbuah tuh. Ya, dibikin safor itu nanti berbuah. Tanaman jeruk yang sudah tahunan nggak berbuah itu ya. Maka itu kan berbuah nanti. Harus melewati satu suffer. Ada gesekan, ada penderitaan, ada tekanan, maka kamu bisa berbuah kalau responnya benar. Kalau responnya nggak benar ya nggak bisa. Itulah masalahnya dari buah. Ya, maka dari itu ayo kita berbuah, saudara. Jangan menghakimi, saling menerima satu sama lain. Sakit iya, gesekan iya, enggak apa-apa. Responmu harus benar. Kita ini penuh dengan orang bermasalah. Banyak orang berdosa di tengah kita. Kita ini memang tempatnya orang berdosa. Tapi kita dibentuk, responnya benar, akhirnya roh kita benar, akhirnya kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati.